Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan kali ini. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Analisis Keamanan Jaringan Wireless menggunakan metode penetration testing pada Teknik Sipil Universitas Minadharma. Next slide. Adapun anggotanya kami bertiga. Yang pertama M. Raihan, NIM 2012-2009. Dan yang kedua Febri Trisaputra, NIM-nya 2012-20034. Dan yang ketiga Leo Ardiansa, NIM-nya 2012-2003. Next slide. Pendahuluan. Perkembangan teknologi jaringan komputer semakin memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan informasinya. Nah, pada penelitian ini, kami menggunakan metode penetration testing yang bertujuan melakukan analisis terhadap sistem keamanan teknologi WLAN yang sudah diterapkan di PT Mora Telematika Indonesia. Terus, jaringan wireless merupakan jaringan yang banyak digunakan pada institusi maupun tempat umum. Walaupun memiliki sistem keamanan, jaringan wireless masih dapat diserang oleh para attacker. Selanjutnya, pembaca yang kedua akan dibacakan oleh Saudara Febri Trisaputra. Baiklah, untuk melakukan pentest wireless ini kami menggunakan sebuah OS yaitu OS Kali Linux. Kali Linux adalah sistem distribusi Linux yang dikembangkan untuk tugas pengujian penetrasi sebelumnya. Kali Linux ini dikenal sebagai backtrack dan merupakan penggabungan dari 3 distribusi pengujian penetrasi Linux yang berbeda. IUHAC, WIPIC, dan Auditor. Oke, selanjutnya. Inilah beberapa fitur Kali Linux, yaitu 1. Lebih dari 300 alat penguji penetrasi. 2. Gratis. 3. Sumber terbuka, Git-free. 4. Mematuhi standar FHS. 5. Beragam dokumen perangkat nirkabel. 6. Ubah injeksi kernel yang ditambal. 7. Lingkungan pengembangan yang aman. 8. GPS menandai beberapa paket dan repository. 9. Berbagai bahasa. 10. Dapat dimodifikasi sepenuhnya. 11. Mendukung ARML dan RHF. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian kami menggunakan diagnosing, action planning, dan action taking, evaluating, dan learning. Yaitu diagnosing, pada tahapan ini penelitian melakukan diagnosa terhadap permasalahan jaringan LAN, khususnya pada jaringan wireless, di mana dalam hal ini peneliti melakukan studi literatur untuk menambah wawasan mengenai permasalahan tersebut. Berbagai sumber seperti jurnal, penelitian, proceeding, dan lainnya sebagainya. Pada tahapan ini, peneliti juga menemukan berbagai faktor dan solusi apa yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. 2. Action planning. Dari diagnosa tersebut, peneliti mencoba mencari upaya solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan penyerangan wireless, di mana peneliti berencana akan melakukan analisis keamanan WLAN dengan menggunakan aircraft dan ethercraft. 3. Action taking. Setelah itu peneliti akan mengeksekusi yang telah direncanakan, di mana pada bagian ini terdiri dari beberapa
tahap, yaitu satu, tahap identifikasi keamanan WLAN menggunakan Aircrack. Dua, tahapan mencoba melakukan penyerangan ke komputer lain menggunakan Ethercraft. Empat, evaluation. Pada tahapan ini, penelitian melakukan evaluasi terhadap hasil dari penelitian, di mana peneliti akan melakukan penguji terhadap WLAN. 5. Learning. Pada langkah terakhir dari metode penelitian, di mana pada langkah ini penelitian melaksanakan uji coba kembali mengenai hasil penelitian dan pemahaman kembali terkait penggunaan dari hasil penelitian. Oke, baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rehan. Oke, untuk hasil peneliti menyiapkan berbagai hal yang diperlukan, baik hardware seperti laptop atau pemasangan Kali Linux maupun software seperti Kali Linux yang aplikasinya yaitu Aircrack Engine dan Ethercraft. Untuk tahap identifikasi yang penelitian lakukan ini meliputi analisis WLAN menggunakan Aircrack Engine dan Ethercraft pada Kali Linux. Dari tahap Aircrack, Anda bisa melihat gambar di sebelah kiri gambar ini. Dan untuk gambar Aircrack selanjutnya, peneliti akan melakukan percobaan penyerangan kepada user lain menggunakan Ethercraft, di mana peneliti akan mencoba memasukkan user yang akan dilakukan penyerangan ke WLAN yang sama dengan WLAN peneliti, dan bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan ini. Yang ketiga, jadi faktor kegagalan bukan disebabkan karena konfigurasi keamanan yang dimiliki oleh jaringan WLAN yang ada di Teknik Sipil Universitas Bina Dharma, melainkan konfigurasi keamanan yang dimiliki oleh web server dari yang diakses. Secara umum, pelaksanaan pengujian keamanan jaringan wireless LAN menggunakan metode penetration testing ditunjukkan pada tabel di bawah ini, yaitu pada penggunaan MAC filtering. Untuk wirelessnya tidak menggunakan MAC filtering, dan perlindungan WEV sama WPA wireless itu telah menggunakannya, dan penyerangan terhadap user terkoneksi untuk memutuskan user terkoneksinya yaitu berhasil. Oke, kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, dari perancangan sampai analisis keamanan jaringan wireless local area network, pengguna dan penyerang terhadap user lain menggunakan Kali Linux pada WLAN Teknik Sipil Universitas Bina Dharma, maka dapat disimpulkan bahwa keamanan yang dimiliki oleh jaringan WLAN Teknik Sipil Universitas Bina Dharma masih memiliki celah untuk dieksploitasikan. Bisa dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dari 3 jenis analisis yang dilakukan, hanya ada satu perlindungan, yaitu menggunakan perlindungan WPA2. Selain itu, pada pengujian penyerangan terhadap user lain, jaringan WLAN belum bisa memberi keamanan kepada user yang terkoneksi agar tidak mendapat gangguan maupun penyerangan dari user lainnya untuk mengakses WLAN yang sama. Oke, untuk seterusnya akan saya kembalikan kepada Leo Ardiansyah. Oke, baiklah. Terima kasih kawan-kawan sekalian sudah menyempatkan untuk presentasi hari ini. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.